warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Damayanti Nining Safitri dengan NIM B1C1244063. Saya dari kelas B. Jadi pada pertemuan kali ini saya akan membahas mengenai fungsi logika pada Microsoft Excel. Jadi fungsi logika pada Microsoft Excel itu terbagi menjadi 3 macam, yaitu fungsi logika if, fungsi logika and, dan fungsi logika or. Yang pertama yaitu fungsi logika if. Fungsi logika if terbagi menjadi 2 macam, yaitu single if dan multi if. Yang dimana fungsi logika if dia digunakan untuk menguji suatu isi sel, apakah berisikan nilai yang memenuhi kriteria atau syarat yang telah ditentukan dan akan diberikan suatu nilai ataukah tidak, sehingga akan diberikan nilai yang sama. Yang dimana rumusnya adalah sama dengan if dengan syarat logical test, titik koma value if true, titik koma value if false. Jadi langsung saja saya berikan contohnya. Kita langsung masuk ke Microsoft Excel. Di sini ada data yang sudah saya buat. Seperti ini, ada single if dan multi if. Yang pertama kita akan bahas mengenai single if. Pada single if, kita diminta untuk mengisi gaji pokok. Dengan syarat, apabila lama kerjanya itu lebih dari 5 tahun, maka gaji pokoknya sebesar 3.500.000. Sementara itu, selain dari 5 tahun, dia gaji pokoknya sebesar 2.250.000. Maka cara yang bisa kita lakukan yaitu dengan mengaplikasikan rumus if, dengan ketik sama dengan, kemudian if, kemudian logical test. Logical testnya itu adalah lama kerjanya. Bekerja. Kemudian langsung ke syaratnya, apabila lebih dari 5 tahun gaji pokoknya sebesar 3.500.000. Berarti lebih besar 5, titik koma, 3.500.000. Titik koma, value if false-nya selain dari di bawah 5 juta sebesar 2.250.000. Enter. Jadi dapat gaji pokok untuk Ahmad yang lama kerjanya 3 tahun, dia gaji pokoknya 2.250.000. Nah, untuk mencari gaji pokok Burhan, Denny, Ferdian, dan Rahman, kita tidak perlu cari satu persatu, kita tinggal tarik ke bawah. Seperti ini. Maka dapat gaji pokok Burhan sebesar 2.250.000 dengan lama kerjanya 5 tahun. Denny dengan lama kerja 2 tahun, gaji pokoknya sebesar 2.250.000. Ferdian gaji pokoknya 6 tahun, lama kerjanya 6 tahun, gaji pokoknya 3.500.000. Rahman lama kerjanya 7 tahun, gaji pokoknya 3.500.000. Seperti ini. Yang kedua ada multi if. Di sini kita diminta untuk mengisi grade dari data ini. Dengan syarat jika nilai Excel pada kolom D lebih besar atau sama dengan 90, maka grade pada kolom E sama dengan A. Jika nilai Excel pada pada kolom D lebih besar atau sama dengan 76, maka grade-nya pada kolom D yaitu B. Dan jika nilai Excel pada kolom D lebih besar atau sama dengan 60, maka grade pada kolom E sama dengan C. Selain itu diberi nilai D. Jadi kita langsung aplikasikan ke rumusnya saja. Dan ketik sama dengan, kemudian if, logical test-nya yaitu nilai Excel-nya, berarti D14. Titik koma, value if, kita langsung masuk ke syaratnya yaitu jika lebih besar atau sama dengan 90, maka grade-nya A. Berarti lebih besar sama dengan 90, titik koma, maka nilainya A. Nanti tanda petik karena dia berupa teks. A, titik koma, kemudian if lagi, dan if, nilai Excel-nya lagi, D14, kemudian lebih besar atau sama dengan 76, titik koma, maka nilainya B.
titik koma, kemudian if lagi, kemudian tekan lagi logical test-nya, lebih besar atau sama dengan 60, maka nilainya C. Selain itu D. Titik koma, tanda petik D, tanda petik, tutup kurung, enter. Jadi dapat sesuai dengan syaratnya, lebih besar atau sama dengan 90 maka nilainya A. Sementara untuk grade B dia dengan syaratnya lebih besar atau sama dengan 76. Seperti ini. Ini kita tarik ke bawah. Dapat nilai B, C, B. Nah, kemudian ada rumus N. Jadi rumus N dia digunakan untuk menghasilkan nilai true jika argumen yang diuji itu semua benar, dan menghasilkan nilai false jika ada suatu atau lebih argumen yang bernilai salah. Jadi pada data ini misalkan kita diminta untuk mencari apakah siswa-siswa ini kompeten atau tidak kompeten, dengan syarat apabila pada data ini digunakan untuk menyeleksi apakah nilai ujian siswa pada kolom D dan kolom E bernilai lebih besar dari 70, maka siswa tersebut dinyatakan kompeten. Tetapi jika nilai siswa pada kolom D dan E ini di bawah 70, maka dinilai tidak kompeten. Maka kita bisa mengaplikasikan ke rumus dengan ketik sama dengan, kemudian if N logical satunya yaitu nilai teorinya, berarti D 28 titik koma 28 lebih besar dari 70 titik koma logical 2-nya yaitu penilai prakteknya, berarti E28 titik koma 70. Tutup kurung. Kemudian logical test-nya yaitu kompeten, berarti titik koma, tanda petik kompeten, titik koma, tidak kompeten. Tanda petik, terus tutup kurung, langsung enter. Jadi dapat, karena nilai teorinya lebih dari 70 dan nilai prakteknya lebih dari 70, maka siswa dengan nama Yuregina itu dinyatakan kompeten. Untuk mencari Niswa, Dedi, Robi, Feby, dan Susi, kita tidak perlu cari satu persatu, kita tinggal tarik ke bawah. Jadi untuk Niswa Rizkia dia tidak kompeten karena nilai teorinya 70, tidak lebih dari 70, maka dinilai tidak kompeten. Untuk Dedi Maulana nilai teorinya lebih dari 70, maka dinilai kompeten. Robi Sudrajat di bawah 70, maka tidak kompeten. Feby Febrianti di atas 70, maka dinilai kompeten. Dan Susi Suherman di bawah 70, maka dinilai tidak kompeten. Seperti ini. Kemudian ada fungsi rumus OR. Fungsi OR ini dia hampir sama dengan if dan and. Dia digunakan untuk mengkombinasikan. Di mana kombinasi rumusnya itu dapat ditulis dengan fungsi OR, kemudian logical, di mana logicalnya itu lebih dari 1, kemudian value if true dan value if false. Kita langsung bisa masukkan rumusnya. Pada data ini kita diminta untuk menyeleksi calon karyawan baru, di mana calon karyawan akan diterima apabila nilai tes potensinya itu lebih dari 85 dan nilai wawancaranya bagus, atau nilai tes potensi kurang dari 85 tetapi hasil wawancaranya bagus. Selain itu tidak diterima. Kita bisa masukkan rumusnya dengan ketik sama dengan, kemudian if OR
Logikal 1 yaitu tes potensinya berarti D38. Kemudian apabila lebih dari 85 berarti lebih besar 85 titik koma, maka jika nilainya lebih dari 85 dia dinilai bagus. Ini kemudian sama dengan bagus titik koma tanda petik tutup kurung, kemudian titik koma, value if true-nya diterima dan value if false-nya itu ditolak. Karena jika nilainya di atas 85 maka dia diterima, tapi di bawah 85 maka dia ditolak. Jadi value if true-nya adalah diterima. Terima titik koma sama value if false-nya ditolak. Titik koma, kemudian tutup kurung. Enter. Jadi dapat hasil diterima. Karena nilai potensinya itu 80 dan wawancaranya bagus. Maka diterima. Untuk mencari hasil dari Harry, Bardeen, dan Ardi kita tinggal tarik ke bawah. Maka didapat untuk Harry tes potensinya 85 tapi wawancaranya kurang maka dia ditolak. Kemudian Bardeen tes potensinya 88 kemudian wawancaranya bagus maka dia diterima. Dan Ardi tes potensinya 80 dan wawancaranya kurang dia ditolak. Seperti ini. Kemudian ada praktik pertemuan ke-6. Di sini kita diminta untuk mencari hasil dari data yang kita buat, yaitu calon karyawan, umur, lulusan bahasa Inggris, IPK, tes potensi, dan wawancara. Dia dengan syarat dia akan diterima apabila memiliki syarat umurnya kurang atau sama dengan 32, pendidikannya S1, bisa bahasa Inggris, IPK-nya 4, dan nilai potensinya itu minimal 80, dan kemampuan wawancaranya bagus. Jadi kita langsung aplikasikan saja dengan rumus sama dengan, kemudian if, kemudian and. Logikal satunya itu umurnya. Umur lebih kecil atau sama dengan 32, kemudian lulusan sama dengan S1, titik koma, kemudian bahasa Inggris, bisa sama dengan bisa, titik koma, IPK-nya lebih besar atau sama dengan 4, titik koma, tes potensinya sama dengan bagus, tutup kurung, titik koma, kemudian value if true-nya diterima. Titik koma, value if false-nya tidak diterima. Tutup kurung, kemudian enter. Jadi kita dapat hasilnya, karena dia umurnya tidak lebih dari 32 tahun, lulusannya S1, bahasa Inggrisnya tidak bisa, IPK-nya 4, tes potensi 80, wawancaranya bagus, maka dia tidak diterima, karena salah satu syaratnya itu tidak terpenuhi. Untuk mencari hasil dari Rifki, Al-Kautsar, dan Suhertin, kita bisa langsung tarik ke bawah. Jadi semua tidak diterima, karena ada beberapa syarat yang tidak terpenuhi. Seperti ini. Nah, itulah yang bisa saya jelaskan mengenai rumus logika pada Microsoft Excel. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.